Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiana Nur Rahmawati. Saya dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini aku akan tutorial analisis uji Wilcoxon menggunakan SPSS. Ikuti yuk tutorialnya. Nah, di sini uji Wilcoxon yang dipergunakan untuk menguji perbedaan dua sampel yang saling berkolerasi tetapi tidak memenuhi asumsi normalitas data. Uji Wilcoxon adalah uji alternatif jika tidak dapat dilakukan uji paired test karena uji ini tidak mengharuskan datanya berdistribusi normal. Tipe penelitian yang bisa menggunakan pengujian Wilcoxon ini adalah data-data yang bisa di-ranking tetapi tidak memiliki nilai ukur yang mutlak. Nah, lalu di sini ada pengambilan keputusannya. Yang pertama, jika p-value kurang dari 0,05, artinya ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kedua kelompok. Yang kedua, jika p-value lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kedua kelompok tersebut. Selanjutnya, contohnya data penelitian tentang pemberian jus buah bit pada penderita hipertensi. Nah, aku mempunyai datanya ini disimpan ke Excel. Kita buka saja langsung aplikasi Excel-nya. Nah, di sini judulnya efektivitas jus buah bit terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi. Nah, di sini ada kelompok buah bit. Nah, di sini ada pre-test dan juga ada post-testnya. Yang kita butuhkan itu yaitu data sistolik pretest dan data post-test sistoliknya. Setelah itu kita copy saja data sistoliknya. Lalu setelah di-copy, buka aplikasi SPS-nya. Jangan lupa di data view kita paste data yang tadi yang sudah di-copy, balik lagi ke Excel untuk mengcopy post-test sistoliknya. Kita copy. Nah, kita paste data yang tadi sudah di-copy. Nah, setelah itu ke variable view, kita ganti name-nya ini, bebas gimana kalian mau gantinya apa, asalkan jangan menggunakan spasi. Nah, di sini aku namanya TD Sistol Pretest. Selanjutnya TD Sistol Post Test. Untuk desimalnya kita nolkan semua. Nah, setelah itu diberi label. Labelnya ini keterangan dari name-nya. Misalkan tekan TD Sistol Pretest. Lanjut TD Sistol Post Test. Nah, ini bisa dipakai spasi ya teman-teman. Setelah selesai, lanjut ke data view. Nah, setelah data view ini, karena uji Wilcoxon ini tidak memiliki syarat tertentu, jadi kita langsung saja ke analyze. Lalu cari non-parametric test. Sudah itu ada legency dialog. Klik saja nah ini. Terus pilih to related sample test. Nah, yang ini. Nah, setelah muncul ini, masukkan variabel yang akan diuji T dependent ke dalam kotak test pairs yang ada di sebelah kanan. Sebagai contoh, di sini akan dilakukan uji T dependent pada tekanan darah sistolik. Lalu, pindahkan variabel yang sistolik pretest dan klik sistolik post-testnya. Setelah itu, jangan lupa ini klik Wilcoxon. Nah, setelah itu, klik OK. Maka akan muncul hasil output dari Wilcoxon Signed Rank Test. Nah, saya akan menjelaskan tabel yang pertama, menunjukkan metode perhitungan yang dilakukan di dalam rumus Wilcoxon Signed Rank Test. Nah, nilai-nilai yang didapat adalah nilai main ring, seperti main ring, terus
dan sum of rank seperti itu. Dari kelompok negatif ranks ini ada negatif ranks, positive ranks, dan TIS, dan juga ada totalnya. Nah, negatif ranks, dan di sini kan nilainya N-nya tuh 20. Artinya sampel dengan nilai kelompok kedua post-test lebih rendah dari nilai kelompok pertama pre-test. Lalu di sini ada positive ranks-nya itu 0. Adalah sampel dengan nilai kelompok kedua post-test lebih tinggi dari nilai kelompok pertama atau disebut pre-test. Dan di sini ada TIS. TIS ini 0 sama nilainya kelompok kedua post-test, sama besarnya dengan nilai kelompok pertama pre-test. Bisa dilihat pada tabelnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tabel yang kedua. Nah, tabel yang kedua ini menunjukkan hasil dari perhitungan Wilcoxon-Signed Rank Test. Di sini ada nilai Z. Nah, nilai Z yang didapatkan sebesar min 3,955 dengan nilai p-value-nya itu 0,000. Bisa dilihat di tabel keduanya ini. Nah, jika dari kesimpulan hasil uji Wilcoxon diperoleh p-value-nya kan tadi 0,000. Berarti pada alpanya itu 5% kan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara kelompok pre-test dan post-testnya. Lalu untuk penyajian datanya bisa dilihat di tabel pertama. Kan itu sistoliknya itu sebelum dan sistolik sesudahnya N-nya nilainya 20 kan totalnya. Nah, untuk lihat dari nilai min rank-nya itu kan di atas bisa dilihat 10,50. Nah, p-value-nya itu hasilnya 0,000. Nah, mungkin perbedaan yang signifikan tekanan darah sistolik antar sebelum dan sesudah diberikan jus buah bit. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan untuk uji Wilcoxon? Mungkin dari aku videonya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share ya. Dadah!